Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan kita sebagai manusia yang dilebihkan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan kelebihannya, akal Allah berikan kepada kita, akal dan pikiran, ya, akal yang bisa berpikir atau otak yang mempunyai kekuatan berakal dan juga berpikir. Hewan punya otak, tapi Allah tanamkan hanya insting, bukan berpikir. Ini ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelebihan berupa akal pikiran. Dan akal pikiran itu harus kita syukuri. Bersyukurnya bagaimana? Kita isi akal pikiran kita dengan ilmu yang bermanfaat. Nabi Allah Adam saja ketika Allah ciptakan, kemudian wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni ila akhiri. Ya, Allah langsung membekalinya dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Karena akal ini tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka ya akan blank, akan kosong, tidak tahu apa-apa. Makanya kalau kita mempelajari ilmu dari dunia ini, kan ada ilmu pengetahuan, ada ilmu agama. Dua-duanya ini sangat penting. Kalau kita memahami ilmu pengetahuan, kita bagaikan orang yang berjalan, ya, kemana saja bisa. Kalau kita memahami ilmu agama, kita bagaikan orang yang melihat. Nah, jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kita bagaikan orang lumpuh. Kalau kita tidak memahami ilmu agama, kita bagaikan orang buta. Nah, bagaimana tuh kita memahaminya, ya? Orang lumpuh, orang buta. Ya, kalau orang lumpuh nggak tahu apa-apa, karena nggak kemana-mana. Nah, kalau kita orang buta, orang buta nggak bisa ngeliat apa-apa. Mana api, mana ini, nggak bisa melihat. Artinya apa? Nggak peduli halal dan haram. Makanya dua ilmu ini, ilmu pengetahuan atau ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu pengetahuan dan ilmu agama, itu harus menjadi paduan yang serasi dalam mengisi akal kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala, sobatku, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, ya, di antara kita nih, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Yang penting, ketika akal kita sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, khususnya ilmu agama dalam hal ini, ya. Kenapa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Al-ilma itu ilmuddin, yaitu ilmu agama. Tapi ada juga yang mengatakan yaitu ilmu secara umum, ya, baik ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama. Itu Allah berikan derajat yang lebih tinggi, baik dari individunya ataupun dari perbuatannya. Contoh, kita sholat misalnya, ya, kita sholat, tapi kita nggak mengetahui ilmu tentang sholat. Dibandingkan dengan orang yang sholat, tapi dia mengetahui ilmunya, maka derajat sholatnya atau pahala sholatnya itu lebih tinggi orang yang mempunyai ilmu tentang sholat. Nah, dalam hal ini yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat tuh. Ya, Allah angkat, baik dari derajatnya ataupun kualitasnya ataupun pahalanya berbeda. Kita berpuasa, tapi kita tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang puasa. Tidak tahu yang membatalkan puasa, tidak tahu syarat dan rukun puasa, ya. Tentunya kualitasnya itu berbeda dengan orang yang memahami. Makanya setiap kita ingin mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu kita harus belajar dulu ilmunya, ya. Harus belajar dulu ilmunya. Sehingga apa? Kualitasnya tentu berbeda, gitu. Bahkan ada ultimatum atau ancaman. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beramal, beraktivitas, beribadah tapi nggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka dia ditolak amalannya. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Kok bisa ditolak begitu? Ya, dia nggak tahu. Yang membatalkan puasa misalnya, ya, yang membatalkan puasa makan dan minum. Ternyata lagi puasa dia makan. Dia nggak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa.
Nah, akhirnya ditolak gitu ya. Atau yang membatalkan pahala puasa, misalnya an-nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat, dia nggak tahu. Akhirnya ketika dia berpuasa, dia mandang dengan syahwat, kemudian pahalanya hilang. Makanya mardudatul la tuqbalu, harus ada ilmunya. Kita ingin mengamalkan apa saja harus ada ilmunya, Nah, oleh karena itu di sini ada dialog. Ada hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang lelaki, seorang ahli ibadah dan seorang yang alim berilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nia, ini ada dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu orang alim yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keistimewaanku dibandingkan dengan orang-orang terendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan sampai semut di lubangnya dan ikan yang ada di lautan akan mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu an. Hadisnya sahih. Tuh, sampai yang ada di sekitar kita mendoakan kita kalau kita mengajarkan atau belajar ilmu. Sampai seperti itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu, ya. Nah, ini keistimewaan penuntut ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, ya. Keistimewaan penuntut ilmu sebelum dia berkata dan juga berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Ini dalam surah Muhammad ayat 19 Allah berfirman, yang artinya maka katakanlah dan ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan juga bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan juga tempat tinggal kamu. Dan juga ditambahkan, ya, dalam surah Thaha ayat 114 Allah berfirman, dan katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Rabbi zidni ilman. Ada juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abi Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nih, perhatikan hadisnya, ya. Hadisnya riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Ini kelebihan orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, itu kelebihannya. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Ya, hadis yang ke-2674, coba kita lihat. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada hidayah atau kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari dosa-dosanya. Nah, ini ganjaran bagi orang yang berilmu kemudian mengajarkannya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat menuntut ilmu, ya, terus semangat. Selama kita niat untuk menuntut ilmu, maka semut, ikan, batu, atau tanaman yang ada di lingkungan kita ini mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Apalagi ada pengajian di masjid atau di musola atau di majelis taklim atau di sekolah ataupun di universitas. Kita datang, kita tuntut ilmunya. Itu luar biasa.
dan Allah menjamin hidup orang yang sedang menuntut ilmu. Saya belajar sampai ke luar negeri, alhamdulillah Allah jamin rizki, ya nggak pernah kekurangan, Allah jamin. Yang penting niatnya menuntut ilmu. Ya, yang susah nih katakan, ya hidupnya susah, belajar aja, menuntut ilmu, pergi ke masjid belajar, mengaji, insya Allah Allah buka tuh rizkinya. Jangan khawatir. Ini sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo jangan berhenti kita menuntut ilmu. Dari semenjak kita ditimang-timang sama ibu kita sampai kita ditimang-timang nanti di tanah, yaitu liang lahat, ya, tolabul ilmi faridoh atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Tuntutlah ilmu dari timangan ibu sampai ke liang lahat. Artinya dari semenjak kecil sampai akhir hayat belajar, nuntut ilmu terus. Jangan pernah berhenti. Insya Allah ya kita amalkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.